Shalom, selamat sore. Saya ingin menjelaskan tentang metaverse. Ya. Nah, ini metaverse ini adalah teknologi baru dunia virtual, atau seringkali dikatakan alam semesta virtual. Karena metaverse itu definisinya adalah alam semesta virtual. Sebetulnya alam semesta virtual itu kalau secara harafiahnya sebetulnya alam semesta itu kan dunia dan seisinya kan. Alam semesta itu artinya dunia dan seisinya. Nah, itu alam semesta. Jadi kalau metaverse itu, kalau dikatakan alam semesta itu dunia, berarti metaverse itu sebenarnya dunia orang mati. Meta itu sendiri kalau dalam bahasa Ibrani itu adalah mati atau orang mati. Kalau definisi modern daripada meta itu alam semesta. Jadi alam semesta virtual. Itu kalau bahasa hari ini ya, bahasa definisi terbaru hari ini tentang metaverse itu adalah alam semesta virtual. Nah, kalau secara harafiah sebetulnya dunia orang mati. Jadi di dalam Wahyu pasal yang ke-13 itu ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18 itu di mana Antikris itu akan membuat patung. Kita akan lihat dulu latar belakangnya bahwa di dalam Wahyu pasal yang ke-12 itu ayat yang ke-17 itu adalah diceritakan tentang naga itu atau iblis itu dia marah ya. Jadi gereja Tuhan itu sudah disingkirkan, sudah diangkat, kemudian naga itu marah. Nah, kemarahannya itu dia lampiaskan kepada keturunannya yang lain, yaitu yang memiliki kesaksian daripada Yesua dan yang memiliki hukum-hukum Elohim. Ini sebetulnya berbicara tentang orang Kristen, orang Mesianik yang tertinggal, tidak ikut diangkat. Sebab pengangkatan itu sebetulnya terjadi bagi orang-orang yang dipilih Tuhan, baik itu orang Kristen, baik itu anak-anak Tuhan, artinya orang-orang yang memiliki kesaksian Yesua, dan orang-orang yang memiliki hukum Elohim. Nah, orang-orang pilihan itu adalah orang-orang Kristen atau gereja Tuhan, dan juga termasuk orang-orang Mesianik, ya, orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesua. Tapi orang-orang Yahudi juga itu sebetulnya terbagi dua, ada yang ikut diangkat, ada yang tertinggal. Nah, jadi ketika naga itu marah ya karena dia tidak dapat mengalahkan gereja Tuhan yang diangkat itu, dia pergi dan menyerang ya keturunannya yang lain yang memiliki kesaksian daripada Yesua dan yang memiliki hukum Elohim. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-18 dikatakan di sana bahwa dia tinggal berdiri di tepi pantai. Pasal yang ke-13 ayat yang pertama ada seekor binatang buas yang muncul dari dalam laut yang memiliki kepala 7 dan bertanduk 10. Sebetulnya binatang yang dilihat oleh Yohanes yang keluar dari laut itu adalah semacam duplikasi daripada naga itu ya. Kalau kita baca di dalam pasal yang ke-12, naga itu sebetulnya dia juga berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di dalam Wahyu pasal yang ke-13 dia berkepala, binatang yang keluar dari laut itu adalah berkepala 7 dan bertanduk 10. Ini adalah replikasi sebetulnya ya, replikasi daripada bentuk daripada naga itu. Wujud daripada Antikris itu belum muncul sebetulnya ya. Wahyu pasal yang ke-13 itu ada seekor binatang yang keluar dari dalam laut. Dia keluar dari air, binatang itu keluar dari air. Air itu juga berbicara masyarakat internasional, dan binatang itu sendiri berbicara tentang bangsa-bangsa yang ada di dalam satu wadah. Nah, sampai hari ini tidak ada wadah yang lain ya yang ada di dunia ini yang mewakili bangsa-bangsa selain daripada perserikatan bangsa-bangsa. Jadi sebetulnya apa yang dilihat oleh Yohanes dalam Wahyu pasal yang ke-13 dan Wahyu pasal yang ke-17 ini sebetulnya mewakili perserikatan bangsa-bangsa ya. Karena kalau kita melihat dengan jelas Wahyu pasal yang ke-17 itu dikatakan bahwa 7 daripada kepala binatang itu adalah bangsa-bangsa, dan tanduk yang ada di kepala binatang itu yang jumlahnya 10 juga adalah bangsa-bangsa. Mulai daripada binatang itu secara keseluruhan dia juga adalah bangsa ya. Tanduk-tanduk yang berjumlah 10 juta ada bangsa-bangsa, kepala-kepala yang ada di dalam tubuh binatang itu juga bangsa-bangsa. Nah, jadi tidak ada tafsiran lain ya. Makhluk ini sebetulnya tidak ada tafsiran lain selain daripada tafsiran kepada bangsa-bangsa, dan
dan tidak ada yang mewakili bangsa-bangsa di dunia sampai hari ini, ya. Tidak ada yang mewakili bangsa-bangsa di dunia ini sampai hari ini kecuali PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Wahyu pasal yang ke-13 ini, binatang ini dia terluka parah, ya. Karena salah satu kepalanya itu terluka, ya. Salah satu daripada kepala ini terluka dan mengancam hidupnya, dan dia sekarat sebetulnya, ya. Tetapi dia masih tetap hidup. Semacam ada satu pertempuran yang luar biasa, ada satu peperangan yang luar biasa yang menyebabkan binatang ini terluka oleh pedang, ya. Dan semuanya apa yang dilukiskan oleh Wahyu ini sebetulnya kita tidak bisa menafsirkan apa adanya gitu, ya, karena ini sebetulnya di alam roh, ya. Jadi Rasul Yohanes ini mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos ini, dia melihatnya semuanya itu di alam roh. Jadi ada lukisan tentang binatang yang berkepala 7, bertanduk 10, ada lukisan yang lain-lain yang kayaknya mengerikan, ya, seperti macan tutul, ya, dan lain sebagainya. Itu penglihatannya di alam roh. Tetapi sebenarnya apa yang terjadi di alam roh itu tidak serta-merta seperti apa yang terjadi di alam yang jasmani, ya, karena di alam yang jasmani ini memang akan terlihat seperti biasanya, ya. Kalau Alkitab berkata bahwa naga itu, ya, bisa saja naga itu dia berwujud seperti orang. Nah, Lucifer itu dia bisa menyamar seperti orang. Kalau menurut orang-orang yang pernah menjadi pengikutnya, katanya kalau dia berwujud seperti orang tuh ganteng, katanya, ya, Lucifer itu, ya. Apa yang dilihat oleh Yohanes dalam pasal yang ke-13, binatang yang keluar dari dalam laut itu sebenarnya tidak merujuk kepada satu pribadi atau satu oknum, tetapi ini merujuk kepada satu organisasi, ya, satu perkumpulan. Karena tubuhnya itu berkepala 7, ya, karena kepalanya itu 7 dan tanduknya 10. Dialah yang terluka parah, ya, karena ketika dia berperang melawan gereja Tuhan, dia dikalahkan, dia terluka parah, sehingga menyebabkan dia itu marah besar, ya, dia marah sekali, ya, dan dia pergi menyerang keturunannya yang lain yang memiliki kesaksian daripada Yesua dan memiliki hukum Elohim, ya. Tetapi penyerangannya itu tidak membabi buta, ya, dia memiliki strategi. Itu sebabnya dalam Wahyu pasal yang ke-13 itu dia berdiri di tepi laut, ya, di pantai, dan mengatur strategi, ya. Jadi kemunculan daripada binatang di dalam laut itu adalah hasil daripada pekerjaannya. Ini adalah rekayasa daripada iblis, rekayasa daripada setan, karena dia itu yang menyebabkan semua orang itu menyembah binatang yang pertama itu, yang sebenarnya binatang yang pertama itu yang luka parahnya telah sembuh itu adalah representasi daripada naga itu, representasi daripada naga yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-12 itu, karena naga itu berkepala 7 dan bertanduk 10. Jadi ketika ada binatang yang muncul dari dalam laut yang berkepala 7 dan bertanduk 10, ini adalah representasi daripada naga itu sebetulnya, ya. Nah, dan di situ dilukiskan bahwa dia itu terluka parah, ya, tapi masih bernyawa, gitu, ya. Sudah sekarat tapi masih bernyawa. Dia ingin mencari satu wadah, ya, ingin menyalurkan kuasanya, maka dia membentuk binatang yang mirip dengan dia, yaitu ada binatang yang keluar dari laut itu, ya. Nah, sebenarnya penafsiran orang bahwa di mana antikris, ya, apakah Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, atau Wahyu yang setelahnya, ya, binatang yang berkepala domba yang bertanduk 2. Yang mana yang antikris? Binatang yang berkepala 7 bertanduk 10, atau binatang yang berkepala domba dan bertanduk 2? Ya, kan orang mengalami kebingungan di sini. Tapi sebenarnya kalau kita melihat, ya, kalau kita hubungkan satu dengan yang lain, bahwa binatang yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu, dia masih dalam rangka pemilihan antikris itu, ya, dalam rangka pemilihan pemimpin dunia. Dari Wahyu 13 ayat 1 sampai 7 itu dalam rangka memilih seorang pemimpin dunia, ya, melalui perserikatan bangsa-bangsa. Perserikatan bangsa-bangsa ini akan sangat berperan sekali dalam hal melahirkan antikris dan melancarkan kegiatan untuk pembangunan bait suci yang ada di Yerusalem, ya. Karena kalau kita lihat dalam Wahyu pasal yang ke-17, di sana tiba-tiba binatang itu ditunggangi oleh seorang wanita yang disebut dengan pelacur, ya. Nah, itu sebenarnya melukiskan tentang pusat penyembahan, ya, yang ada di Israel itu ketika bait suci itu berdiri, bait suci yang ketiga itu berdiri menjadi suatu pusat penyembahan seluruh dunia, ya. Nah,
ketika ini binatang ini dia terluka parah, ya, pada akhirnya muncul seekor binatang yang muncul dari bumi itu, mirip seperti domba yang bertanduk dua, ya. Dan binatang itu dia menjalankan kuasa binatang yang pertama ini. Jadi setelah Wahyu 13 ayat yang ke-7 itu sampai ayat yang ke-18, ini dilukiskan ini sebetulnya adalah antikris yang sudah terpilih, ya, sudah dilantik, sudah terpilih dan sudah mulai menjalankan kekuasaannya. Kalau kita melihat bahwa binatang ini yang wujudnya seperti domba dan dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dia bisa mendatangkan api dari langit. Karena begitu dia dilantik, ya dia sebetulnya manusia seperti kita, karena ini berbicara di alam roh kan seperti itu, ya. Tetapi kalau di alam yang jasmani itu pada masa 3,5 tahun, ya dia adalah manusia sama seperti kita. Dia manusia yang masih bisa makan juga, ya. Ini manusia memang benar-benar 100% manusia. Tetapi ketika dia dilantik menjadi pemimpin dunia dan iblis itu atau naga itu memberikan dia kuasa yang besar, kuasa supranatural, ya, dan memberikan dia takhta. Nah, di sini ketika dia mengaruniakan takhta, itu saatnya dia memegang tampuk pimpinan. Itu saatnya dia duduk sebagai pimpinan dunia, ya. Nah, jadi dia memimpin bangsa, dia menjadi pemimpin bangsa-bangsa di dunia. Kemudian dia diberikan naga itu takhta, ya, berikan takhtanya. Itulah masanya dari ayat yang ke-7, pasal yang ke-13, Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 itu masanya dia mulai menjalankan pemerintahannya, ya. Dialah yang menyebabkan semua orang di dunia ini menyembah patung, dan patung ini menyerupai binatang yang pertama yang terluka parah itu. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-17, di situ diceritakan bahwa binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu awalnya dia ada, tapi pada pasal yang ke-17 itu dia ada dan tidak ada dan akan muncul lagi. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 sampai 18 ini, kemunculan daripada patung ini, kemudian patung ini diberikan nyawa seperti manusia, berarti dia bertindak seperti manusia dan dia bisa mengambil keputusan apapun terhadap manusia. Binatang ini miripnya, ya, sama seperti binatang yang pertama yang terluka parah itu. Sedangkan di dalam pasal yang ke-17 melukiskan bahwa binatang yang pertama itu pernah ada, namun dia tiada, tetapi dia akan muncul lagi. Nah, kemunculannya itu, ya, kemunculannya itu di pasal yang ke-17 itu adalah kemunculan duplikasinya adalah patung, ya. Patung yang hidup, yang diberikan nyawa dan dia hidup. Nah, disinilah yang akan kita bahas tentang metaverse ini. Metaverse ini semacam benda mati sebetulnya. Dia boleh dikatakan patung lah, ya. Metaverse ini patung, boleh dikatakan benda mati. Tetapi, ya, kita melihatnya penggunaannya metaverse ini tidak sama dengan orang mengadakan Zoom meeting, ya. Kalau kita Zoom meeting, ada pertemuan Zoom meeting, pada event tertentu saja kita membuat acara itu. Kemudian Zoom meeting itu menghubungkan kita yang ada di sini dengan orang yang ada di seberang sana, ya. Kita tidak tahu di mana, melalui internet kita terhubung, ya. Tetapi kalau metaverse ini beda sekali dengan yang kita sering kenal dengan Zoom meeting ini, karena metaverse ini semacam alam virtual, ya, alam semesta virtual di mana kita bisa beraktivitas di dalam sama seperti kita beraktivitas di dunia nyata ini. Saudara, kalau kita melihat metaverse ini, kita bisa berkunjung di sana, ya, kita bisa makan minum di sana, kita bisa mandi di sana, kita bisa tidur di sana, kita bisa beli kaplingan di sana, kita beli tanah di sana, ya. Di sana itu kita bisa beli tanah, bangun gereja di sana, ya. Ini dunia virtual, dan kalau kita beli tanah di sana, nggak seperti di dunia nyata. Kalau kita beli tanah di metaverse itu, tidak ada seorang yang bisa menyerobot tanah kita, itu memang sudah paten punya kita, dan itu bisa kita jual lagi. Sekalipun di dunia maya itu, di dunia virtual, kalau kita beli tanah di sana, ya, kita mengeluarkan uang dan secara real, ya, saldo kita yang ada di tabungan itu pasti akan berkurang. Bukan uang-uangan, bukan uang bohongan, tapi uang beneran. Ya, sekalipun kita beli tanah di angan-angan sana, ya, di dunia maya, tapi uang kita itu keluarnya beneran dan pasti saldo kita berkurang. Nah, jadi dunia virtual itu mewakili kehidupan kita di dunia nyata. Nah, saudara, orang bisa melakukan kejahatan juga di dunia virtual itu, ya. Beberapa waktu yang lalu sempat heboh itu ada orang memperkosa orang itu di dunia virtual itu. Jadi apapun orang bisa melakukan dunia virtual. Bahkan kita makan minum di sana, ya, saraf kita itu akan terasa
kita bisa bau kalau apa namanya itu makanan itu lezat, itu mungkin bisa tercium itu harum dan kita selera kita ya. Dan orang bisa kawin dan bisa berhubungan di sana di dunia virtual itu. Kalau kita mau terjemahkan secara harafiah, sebetulnya ini adalah dunia orang mati ya, atau alam roh sebetulnya menurut versi daripada iblis sebetulnya ya. Sehingga saya mau katakan bahwa ke depan ini metaverse ini akan dirasuki oleh kekuatan alam gaib ya. Jadi teknologi itu bergabung dengan alam gaib ya. Kalau Alkitab katakan itu dunia orang mati gitu ya. Jadi ada hubungannya dengan klinik-klinik ya, ada hubungannya dengan spiritual ya. Tetapi spiritual ini spiritual yang jahat. Nanti ke depannya ini di mana teknologi itu akan berkolaborasi dengan kekuatan yang supranatural ya. Tentunya kekuatan ini berasal daripada iblis. Nah, jadi ini metaverse ini akan berkembang ke arah sana ya. Jadi orang-orang yang ada di alam maya sana, di dalam dunia virtual itu, orang di dalam dunia virtual itu bisa ditawan loh. Kalau kita ditangkap di sana, orang bisa ditawan di sana ya. Nantinya bisa saja kita melihat ya, orang di dunia nyata ini kelihatannya dia kayak orang linglung gitu, karena jiwanya itu sudah tertawan di alam virtual sana. Karena nantinya metaverse ini akan bekerja sama dengan alam supranatural. Jadi sebetulnya ini alam digital ya, alam digital, alam virtual akan berkolaborasi dengan alam spiritual. Jadi selain kecanggihan daripada alat teknologi terbarukan, juga berkolaborasi dengan alam gaib ya, dengan supranatural. Jadi orang-orang yang ada di virtual sana tidak main-main. Sekarang aja yang belum kolaborasi dengan alam supranatural itu sudah demikian luar biasanya ya. Saudara tahu bahwa ada beberapa gereja yang sudah mendirikan gereja di sana, di alam supranatural, di alam virtual ya, di alam virtual sana orang mendirikan gereja, banyak jemaat yang berkunjung. Nah ini luar biasanya di alam virtual itu ya, orang masuk gereja, datang ke gereja secara virtual ya, mereka menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bahkan baru-baru ini ada beberapa melakukan pembaptisan di dunia virtual. Nah, tentunya kalau orang memberikan persembahan ya di dunia virtual, tetapi duitnya secara real itu akan masuk ke rekening kita, sekalipun dunia virtual. Ada beberapa gereja yang sudah melakukan ibadah di dunia virtual itu, dan orang yang hadir, avatar-avatarnya yang hadir itu banyak sekali yang datang dari belahan dunia manapun. Karena di dunia virtual itu tidak dibatasi dengan 3 dimensi. Ya, kalau kita mau berkunjung ke dunia virtual itu berbeda dengan dunia jasmani. Kalau kita di dunia jasmani, kita mau ke Amerika, kita harus urus paspor dulu, kita harus beli tiket pesawatnya, baru kita terbang ke sana. Kalau di dunia virtual tidak perlu begitu, ya. Kita tinggal berkunjung saja di ujung jari kita, ya, melalui handphone, melalui laptop, ya kan? Kita berkunjung ke dunia virtual sana dan kita melakukan aktivitas di sana. Kita tidur di sana, kita menyanyi, kita memuji Tuhan, kita makan minum, ya. Kita bertani di sana, kita berdagang di sana. Saudara tahu sekarang banyak orang berdagang loh di sana itu ya. Dan keuntungannya, ya sekalipun di dunia virtual orang berdagang itu keuntungannya masuk ke rekening itu real duit, memang betul-betul duit. Dan duit itu bisa kita belanjakan di alam jasmani ini. Tetapi keuntungan kita dari alam sana, dari dunia dari dunia virtual. Makanya kenapa orang berani investasi di sana? Mereka beli tanah di sana, mereka bangun rumah di sana, bangun rumah dengan mewah yang luar biasa, dan itu investasi mereka. Dan mereka bisa jual tanah yang ada di sana itu di dunia virtual itu dengan harga yang lebih tinggi, dan mereka mendapatkan keuntungan. Itu sebenarnya mereka, sekalipun kita bodoh sekali kalau menurut pikiran kita yang sederhana kan, kita mengatakan wah sayangnya ya, bodoh sekali orang ini, dia beli tanah di dunia virtual itu, di alam maya sana ya, dengan ratusan miliar dia bisa beli tanah di sana. Tanahnya nggak ada wujudnya ya, tanahnya yang nggak ada wujudnya, tapi duit di saldonya itu bisa berkurang. Bisa jadi seperti itu. Tetapi kalau dia jual ya, misalnya dia beli tanah aja, dia beli tanah di sana, dia beli tanah saja, lalu dia bangun bangunan di sana. Nah tentunya harga tanah plus bangunan di sana itu lebih mahal dengan hanya tanah saja, sama seperti di dunia nyata. Nah ketika dia bangun real estate di sana,
ya, dia bisa menjual bangunan dan tanah itu lebih mahal dari yang dia beli. Itu yang dinamakan dengan investasi, tapi di dunia virtual. Nah, saudara, ini akan berkembang demikian luar biasanya ke depan ini, ya. Dan itu akan menjadi sesuatu yang besar, ya, akan menjadi sesuatu yang besar dengan campur tangan daripada iblis, daripada setan itu, karena patung ini dibuat ya sama seperti binatang yang terluka parah itu namun telah sembuh, ya. Tetapi oknum ini nantinya dia akan dikasih nyawa, ya, patung ini akan dikasih nyawa dan dia bertindak seperti manusia. Nah, metaverse ini hari ini masih sebatas teknologi virtual, alam semesta virtual. Tetapi kita akan melihat ke depannya apa yang akan mereka lakukan terhadap metaverse ini akan menggenapi firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat 14 sampai 18 ini. Di mana patung itu akan mereka berikan nyawa sama seperti manusia, dan dia bergerak dan dia bisa bertindak sama seperti manusia. Jadi saya mau katakan bahwa metaverse ini nantinya ke depan ini, selain dia akan bertumbuh, selain dia akan berkembang dan semakin canggih lagi. Sekarang memang metaverse sudah sangat canggih, tetapi dia akan lebih canggih lagi ke depan, ya, secara teknologi dia akan semakin canggih ke depan, ya. Tetapi sebagaimana Alkitab katakan di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat 14 sampai 18 ini, di mana mereka akan berikan dia nyawa, disitulah saatnya di mana metaverse ini akan berkolaborasi dengan dunia supranatural, sehingga dia akan bukan saja dia canggih dalam bidang teknologi, tetapi juga dia akan hidup sama seperti manusia karena disusupi dengan supranatural itu. Ada kekuatan gaib di dalamnya, ya, yang akan bekerja sama. Sehingga orang akan lebih tertarik lagi karena di dalamnya itu benar-benar akan terasa seperti real, ya. Sekalipun kita tidak makan, ya, di dunia, kalau kita berkunjung ke rumah makan di metaverse itu, ya, kita makan masuk ke dalam mulut, ya. Mungkin bisa saja kita makan secara di dunia nyata, kita makan, mungkin kita bisa makan nasi tok gitu, ya, bisa makan nasi saja. Tapi kalau di dunia virtual itu, dia metaverse, kita berkunjung ke rumah makan dengan makanan yang enak-enak gitu, ya, ada ayam goreng, ada daging sapi goreng gitu, ya, pokoknya makanan yang enak dan menurut selera kita. Dan di dunia virtual itu kita makan, ya. Nah, sekalipun di dunia nyata pada kenyataannya kita hanya makan nasi saja, itu kita akan merasa begitu lezat sekali sampai baunya itu merasuk ke saraf kita, ya. Itu dunia virtual. Nah, itu sebabnya tidak satu kebetulan kalau metaverse itu sebagai kalau kita definisikan metaverse itu adalah alam semesta virtual, ya. Tetapi Alkitab berkata alam semesta itu adalah dunia, ya. Alam semesta itu adalah dunia. Sesuai dengan asal katanya adalah orang mati, berarti dunia orang mati, ya. Jadi artinya perangkat ini atau aplikasi ini, ya, taruhlah aplikasi atau perangkat atau apalah kita sebut itu, akan berkolaborasi dengan dunia supranatural. Jadi dunia supranatural akan berkolaborasi dengan dunia virtual dan jadilah metaverse itu. Dan dia akan berkembang ke depan, akan semakin canggih, semakin digandrungi orang, dan itu menjadi satu ikon, dan itu akhirnya akan menyebabkan, nah, dialah yang akan menyebabkan. Jadi semakin ke depan ini orang akan mengejar hal-hal yang klinik, yang supranatural, tapi dalam bentuk virtual. Ya, puji Tuhan, kiranya kita semakin waspada hari-hari ini. Alkitab katakan yang penting di sini adalah hikmat orang-orang kudus, ya. Kita perlu bijaksana, perlu wise untuk menyikapi semua yang berkembang hari-hari ini, karena perkembangan itu begitu cepat sekali, ya, sehingga terkadang kita sulit untuk mengikuti perkembangan zaman ini. Tetapi ya, kita tidak ada pilihan lain selain kita harus memaksakan diri kita, karena hari-hari ini adalah masa-masa yang sukar, ya. Dan Alkitab katakan bahwa kita perlu bijaksana, karena dengan demikianlah akan menolong, ya, kebijaksanaan atau wise, ya, kebijaksanaan kita ini akan sangat banyak menolong kehidupan kita di masa yang sukar ini untuk mengurangi penderitaan kita, ya, untuk mengurangi kesukaran, kesulitan hidup kita, ya. Hikmat itu perlu. Kita berdoa meminta sumber segala hikmat, sumber segala kebijaksanaan, yaitu adalah Tuhan kita, Yesus Hamasia, yang akan menolong kita. Kita bersyukur hari ini kita masih dibantu, ya, ada Roh Kudus yang menolong kita, yang memberikan kita kekuatan, yang mengajar kita setiap saat, di mana setiap kita perlukan Dia. Puji Tuhan, inilah kebenaran yang dapat saya sampaikan.
Kiranya Yesus memberkati kita. Shalom shalom.